akan mewawancarai Bapak Rosadi mengenai Komisi 1 di DPRD Kota Serang. Saya Tafala Desdiana dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi yang kalau memang pas posisinya sih saya sih karena komisi 3. Dan kalau yang komisi 1 tadi mengenai komisi 1 itu dia bagiannya adalah bagian pemerintahan dan hukum. Komisi 1 hukum yang bermitra atau mitranya dengan dinas provinsi, dengan bagian hukum, dengan asisten daerah, kemudian Asda 1 tentang pemerintahan, Asda pemerintahan, kemudian BKD SDM, di antara kaitan misalnya, kaitan apa sih tadi problematika stabilitas itu dengan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, yang berkaitan dengan masyarakat apa? Misalnya di Kota Serang ini juga PNS. PNS ini kan bukan masyarakat dengan PNS kan. Jumlah PNS kurang lebih sekitar 5.000. Kalau pegawai negeri sipil sudah jelas, artinya mereka sudah diangkat oleh pemerintah, kemudian di statusnya pegawai negeri dan punya gaji sebagai PNS kan. Nah, cuma ada persoalan yang lain. Dan ini di Kota Serang ada P3K. Jadi bukan sebagai PNS ya. Nah, dia statusnya gajinya seperti gaji PNS, tapi tidak punya pimpinan. P3K. Honorer daerah, honorer atau pegawai honor yang yang statusnya honorer, yang memang bulanannya atau gajinya tidak seperti PNS, tidak senilai itu, bahkan di bawah kalau persoalan perkara di bawah UMR. Honorer di daerah Kota Serang itu ya rata-rata 1 juta, 1,5 juta, paling tidak seperti apa namanya gaji pokok PNS. Beda sama ketiga, beda tergantung dari yang terkaitan. Nah itu jadi problem yang kita ini karena kan kebijakan pusat juga tidak semudah itu. Dia ingin boleh honorer ditingkatkan status menjadi P3K, dan P3K juga harus melalui seleksi. Seleksinya tetap intinya dipegang sama pusat mengenai CAT, jadi harus langsung. Nah, kemudian yang jadi persoalannya sebanyak honorer daerah kalau kita terima ASN 5.000, honornya 4.000 sih. Ini apa? Dibangun oleh anggota DPR untuk mereka di komisi memberikan bantuan, memberikan apa namanya tambahan buat namanya juga atau honor yang bekerja di komisi. Sih, cuma persoalannya APBD kita yang belum mampu. Bagaimana caranya sementara pemerintah pusat tidak akan membiayai, jadi dibiayai oleh APBD kabupaten atau kota. Itu salah satu contoh. Itu yang di Komisi 1 yang berkaitan dengan kepegawaian. Kalau pengawasan dari lembaga atau DPRD kepada pemerintah itu dilakukan oleh masing-masing komisi.
tadi udah dicontohkan bahwa Komisi 1 tentang pemerintahan dan hukum. Nah, dia ngawasinya kepada siapa? Ke BKD PSDM tadi, bagaimana pegawai seperti ini dan lain sebagainya, dan program-programnya. Kalau di Komisi 1 emang fokusnya Komisi 1 ya? Ya kalau di Komisi 1 masalah-masalah yang lain itu kan misalnya terkait pelayanan atau SDM. Misalnya di puskesmas. Nah di SDM-nya nih tapi tenaga ininya dokternya kurang. Nah dokternya kurang, ya itu diminta oleh ke Komisi 1 disampaikan ke BKD PSDM ataupun BKPSDM menyampaikan kekurangan untuk tenaga dokter gitu, untuk di puskesmas. Dan sampai sekarang memang problem buat kita banyak problemnya. Ya contoh apa? Puskesmas itu sejatinya minimal ada 2 dokter. Ada dokter ahli gizi, kemudian ada dokter, ya taruhlah dokter gigi, ya sama dokter umum, yaitu dokter umum lah ya, dokter umum masih inilah. Tapi minimal itu harusnya, sehingga masyarakat nggak usah jauh-jauh. Jadi problem yang masih sering terjadi sekarang masih belum diperhatikan itu tentang kesehatan gitu ya, kalau di masyarakat ya. Ya, artinya belum maksimal ya. Lanjut bertanya. Gini, dari sisi hukum Komisi 1 yaitu segala sesuatunya pemerintah itu apabila mau melakukan satu kebijakan itu tentunya harus berdasarkan regulasi atau hukum yang berlaku ya sekarang. Contoh terkait dengan tentang undang-undang tentang pegawai negeri, tentang pemerintah daerah, kemudian peraturan Kemenpan, peraturan Kementerian aparatur negara, kemudian ada hal yang lain, Permen, peraturan itu sesuai hukum. Ya contohnya terkait dengan regulasi tentang ASN, penerimaan CPNS. Itu ada ketentuannya, setiap tahun dibuka dan aturannya juga selalu berubah-ubah. Jadi mungkin segitu aja wawancara kita bersama Bapak Ahmad. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja wawancara kita bersama Bapak Ahmad Rosadi SE. Semoga wawancara kita kali ini dapat dimengerti oleh kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.